Pagi ini dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah adalah nikmat besar. Nikmatnya kita bisa menghadiri salat subuh secara berjemaah. Itu nikmat yang luar biasa sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak orang-orang Islam yang saat ini tidak diberi kesempatan untuk bisa sholat berjemaah subuh. Masih sibuk dengan dunianya masing-masing, masih terus mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya dari nafsu yang telah menguasai dirinya. Tapi alhamdulillah kita oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa bersujud, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fil atamati wal subh." Lau ya'lamun, andai kata orang itu tahu ma fil atama, keutamaan besar yang ada dalam salat Isya, was subhi dan salat subuh. Andai kata orang itu mengetahui apa keutamaan yang ada dalam sholat Isya berjemaah, apa yang ada di dalam sholat subuh berjemaah, la atauhuma walau habwan, maka dia akan datang untuk berjemaah sholat subuh walaupun dia harus berjalan merangkak dari rumahnya. Andai kata dibuka pahalanya, diberitahukan oleh Allah kepada kita bahwa keutamaan sholat subuh berjemaah ini luar biasa utamanya. Kita itu walaupun tidak bisa jalan, itu akan datang ke masjid untuk berjemaah, walaupun harus merangkak, walaupun harus ngesot, itu akan datang ke masjid untuk mendapatkan keutamaannya sholat subuh, sholat Isya berjemaah. Man shallal isya jama'atan faka'annama qama nisfa lailatin. Barang siapa salat Isya berjemaah, maka dia bagaikan ibadah separuh malam. Wa man shalla subha jama'atan faka'annama qama al-lail kullah. Barang siapa yang salat subuh berjemaah, maka dia bagaikan salat malam semalam penuh. Pahalanya seperti itu. Jadi kita harus biasa memikirkan pahala yang besar daripada memikirkan keinginan kita yang terlalu banyak. Bahwa manusia tidak akan berhenti dari keinginannya sampai kapan? Ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Akan berhenti manusia itu dari keinginannya sampai dia masuk ke liang lahat, sampai dikuburkan, baru hati ini akan berhenti dari nafsu, dari keinginannya kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatsun muhlikat. Ada salatsun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa merusak kita. Ada 3 hal yang merusak diri kita. Salat, bade telok. Ini yang merusak tujuan kita hidup. Sehingga tujuan yang sebenarnya ini tidak diikuti, tidak dijalani. Tujuan yang sebenarnya orang hidup ini kemana? Ya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita kemana lagi kalau bukan kepada Allah? Kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak pernah minta kepada Allah untuk diciptakan, kan tidak pernah. Pernahkah kita dulu mengatakan, ya Allah saya ciptakan, ya Allah hidupkan saya di tahun 2020, 2023. Pernahkah kita mengatakan seperti itu?
Tapi kita kok bisa hidup? Lalu kita bisa ada. Dari mana kita berada? Kita berada berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita hidup di dunia, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Adakah yang tahu bahwa dirinya akan meninggal dunia? Tidak ada yang tahu. Dan kematian ini pasti. Nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikemanakan kita ini oleh Allah? Apakah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Atau kita akan justru masuk ke nerakanya Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita akan dikembalikan oleh Allah menuju titik yang paling terendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita akan mati, semuanya kita ini akan mati. Dan sedikit pun dari harta yang kita kejar-kejar saat ini, itu tak ada sedikit pun yang ikut kita ke kuburan. Ditinggalkan oleh kita. Makanya orang mencari harta itu untuk menyenangkan orang lain. Orang cari harta itu hanya untuk orang lain. Untuk siapa ya? Untuk anaknya, untuk keluarga, untuk juga kemungkinan untuk orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini hidup kita di dunia hanyalah lewat. Jadi kita ini hanya merantau ke dunia ini. Merantau cari kerja. Untuk kita bawa bekalnya nanti ke akhirat. Jadi seperti kita merantau ke Jakarta, kalau satu saat saya akan pulang ke rumah dengan membawa harta yang sebanyak-banyaknya. Saya akan tenang, akan nyaman. Manusia juga di dunia ini hidupnya adalah untuk mencari bekal di saat kita nanti kembali lagi ke tempat kita. Kemana? Ke surga. Ini yang kita cari. Jangan-jangan sampai keimanan kita ini nanti justru kita iman di saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang terpenting ya keimanan di dunia ini. La ilaha illallah itu di mana? Ya di dunia. La haula wala quwata illa billah di dunia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semuanya ini di dunia. Kalau kita ucapkan ini di akhirat itu tidak ada artinya. Orang yang di dunia tidak beriman kemudian di akhirat mengatakan la ilaha illallah, sudah pasti di akhirat itu orang mengatakan la ilaha illallah, sudah pasti. Tapi apakah berarti kalau la ilaha illallahnya diucapkan di akhirat nanti? Kalau la ilaha illallah ini diucapkan di hari kiamat, di saat semua orang sedang sibuk kemudian kita mengatakan la ilaha illallah, letak catat bi malaikat nikah, tak catat. Tidak ada, ini sudah catatannya. Kamu mengucapkan berapapun la ilaha illallah nanti di hari kiamat, semua itu tak akan pernah ada artinya. Karena apa? Semua orang kafir besok akan mengatakan la ilaha illallah. Oh, semua orang kafir akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tapi apa gunanya di akhirat itu kalau diucapkan? Dan semua ini ada gunanya di saat kita ada di dunia. La ilaha illallah. Kita ucapkan dengan ikhlas bahwa memang benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Ini untuk nanti kita di hadapan Allah itu biar menjadi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bagaimana di saat kita berada di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, wujuhu yauma idzin nadhirah. Apa? Kita bermuka, wajah-wajah kita di hari itu nadhirah, berseri-seri, berbahagia nanti di hari kiamat. Wujuhu yauma idzin nadhirah, berbahagia, ada wajah-wajah yang berbahagia. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Tuhannya yang maha suci, yang maha kuasa. Bisakah kita nanti hidup di akhiratnya yang seperti itu?
Atau justru kita sibuk, kita susah, kita sedih di hari kiamat. Lah ini tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup yang sebenarnya itu ada di sini. Jadi bagaimana kita itu nanti di akhirat, di hari kiamat lah paling enggak jadi orang yang dianggap oleh para malaikat-malaikatnya Allah, dihaturkan oleh malaikat-malaikatnya Allah, berada di bawah terop di saat itu, fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh, berada di bawah naungannya Allah. Di saat itu tidak ada naungan. Manusia di situ yang berada di bawah terop saat itu adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan yang lain sudah tempatnya tidak dihiraukan oleh para malaikat, mau duduk di mana, mau diam di mana. Malaikat itu tidak menghiraukan mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak ada artinya, tidak punya harga sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa orang ini bisa seperti itu? Seperti saya katakan tadi, ada 3 hal yang merusak kehidupan kita ini di dunia ini. Apa 3 hal itu? Adalah hawan mutba. Hawan mutba ini hawa nafsu yang terus dituruti oleh kita. Ayo kita ingin apa? Ingin menambah terus dunia kita kan? Dunia kita harus sampai sudah tua ini, orang ini tidak berhenti menghayal dunia ini. Sudah mau mati, ini masih menghayal dunia. Ini namanya hawan mutba. Sehingga dia tidak tidur. Ya. Kenapa? Karena hawa nafsunya, hawan mutbanya diteruskan. Keinginannya ini terus diikuti terus. Jadi orang ini, saudara sekalian rahimakumullah yang saya hormati, di sini ini ada hawa nafsu yang tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan Allah, hanya kepentingan pribadinya. Maka ini kita harus berusaha mempertahankan. Orang memperbanyak dunia itu silahkan, ya, memperkaya itu silahkan. Tetapi dunia ini yang sekiranya nanti menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bukan mengejar dunia ini hanya karena mengikuti keinginan nafsu kita. Tapi bagaimana saya mengejar dunia ini? Dunia ini loh kendaraan kita menuju kebahagiaan akhirat. Memang nikmatil matiyah, paling baik-baik kendaraan ya dunia ini, kendaraan menuju akhirat. Lah ini kalau kita hanya untuk memuaskan nafsu kita, maka dunia ini menjadi apa? Menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah. Asal kulli khati'atin itu adalah hubbud dunya, mencintai dunia. Jadi dunia ini bukan untuk dicintai, tapi untuk mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Memperbanyak dunia juga memperbanyak sedekahnya. Banyak dunianya, hartanya banyak, memperbanyakkan sedekah. Untuk apa? Untuk pengantar kita kebahagiaan. Ini yang pertama. Ada yang kedua. Apa yang menyebabkan kerusakan itu adalah syuhun muto. Syuhun muto ini adalah kikir yang sangat di dalam hati ini, yang terus diikuti juga. Kita kan sering eman. Semakin banyak hartanya orang, itu kita ini semakin banyak harta akan semakin sulit bersedekah sebenarnya. Bukan semakin suka sedekah, bukan. Coba kita bayangkan ya. Kita ini punya harta, misalnya di saat kita tidak punya, di saat kita miskin, punya harta, punya uang 100.000.
Tidak ada lagi uangnya, hanya 100.000 di saat miskin loh, di saat miskin. Ada sumbangan, ayo sumbangan, baik sumbangan di RT, sumbangan RW atau sumbangan ke masjid. Kita masih berani menyumbang 50.000 dari harta yang 100.000. Karena orang miskin ini punya uang 100.000 merasa banyak, sehingga bisa memberikan 50 ini untuk sumbangan kebaikan. Nah ini di saat miskin, coba kaya sudah, semakin kaya, kita punya uang 1 juta. Beranikah kita nyumbang ke masjid 500.000? Kan sudah merasa eman kan? Padahal dulu uang 100.000 ini separuh dari kekayaannya, yaitu 50, dia berani memberikan uang itu kepada untuk sumbangan. Tapi semakin banyak harta ini, orang ini akan semakin kikir. Punya uang 1 juta, separuhnya kan 500. Apakah uang 500 ini berani sampean sumbangkan untuk kebaikan? Tentunya pikir-pikir kan, uang 1 juta ini nyumbangnya paling ngepol 100.000. Sekarang naik lagi orang ini punya uang 10 juta. Beranikah dia itu nyumbang 5 juta, separuh dari hartanya? Tidak akan berani. Masih punya uang 10 juta ini sumbangannya masih 100. Punya uang 100 juta sumbangannya masih tetap 100. Tidak naik-naik. Padahal di saat tidak punya dia berani. Punya uang 10.000 rupiah. Bisa paruan dengan temannya kan. Ayo, saya punya uang 10.000, ayo kita makan berdua. Kan gitu. Tapi semakin besar, semakin banyak harta ini, orang ini akan semakin sulit untuk bersedekah. Ini namanya syukhun muto. Ya. Pikir yang orang baik ini pertama-tama baik pada dirinya, baik kepada keluarganya. Kadang-kadang kita itu di saat kaya kepada keluarga itu tidak baik, kepada orang lain baik. Nah ini namanya juga syukun ini namanya. Kenapa? Karena masih ada embel-embel. Kalau untuk orang lain dia akan dipuja kan. Kalau untuk keluarganya tretan, sepopo, tidak ada pujiannya, sehingga sangat sulit memberi kepada keluarga itu. Ngomong goreng jauh, gampang memberi. Kenapa? Dia akan disebar. Oh dia itu hebat, dia baik, dia. Pada keluarga karena sering berselisih, sering tidak sependapat. Kadang kita sulit. Padahal Allah itu memerintah kita untuk bersedekah lebih dahulu kepada keluarga, kepada akrabin, terus kepada tetangga. Dulu Abdullah bin Umar ini kalau ngasih sedekah, ini orang-orang terdekat dulu yang dipilih. Dari keluarga dekat, kemudian tetangga terdekat. Kita ke tetangga terdekat sulit memberi, tapi tetangga yang jauh suka. Gitu. Abdullah bin Umar ini pernah kirim bingkisan kayak sekarang ini, kayak hari raya itu, andai kata orang sekarang kayak hari raya kan, memberikan bingkisan. Abdullah bin Umar nyuruh pembantunya berikan ini orang terdekat sampai habis, tetangga terdekat sampai habis. Nah ini ada tetangganya ini yang kafir, ya. Tetangganya tidak muslim, dia tetangga yang kafir. Kemudian di sini yang jauh itu ada tangga muslim. Ini pembantunya tanya, ini ada tetangga dekat kita kafir, yang sebelahnya ini muslim. Misalnya barangnya hanya tinggal sekian. Apa katanya Ibnu Umar? Dahulukan tetangga yang terdekat, walaupun dia bukan orang Islam. Loh, betapa mulianya orang yang seperti ini. Kita ini berbuat baik itu nafsul. Banyak dari kita itu berbuat baik itu karena
nafsu, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Mau baik kepada orang itu di saat orang ini baik kepada kita. Kebaikan itu jangan berdasarkan, jangan berlandaskan hawa nafsu. Hilangkan ini syukhun muto, rasa kikir yang terlalu di dalam hati kita. Kita harus belajar menghilangkan rasa kikir kita agar kita selamat. Terus apa yang terakhir dari 3 hal yang dapat merusak seseorang itu? Yang terakhir adalah i'jabun li nafsi. I'jabun li nafsi itu merasa dirinya orang hebat. Nah, merasa dirinya orang hebat. Lah ini bahaya. Jadi 3 hal ini, ada hawa mutba, ada hawa nafsu di dalam hati kita, ada syukhun muto, ada rasa iman yang luar biasa di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah i'jabun li nafsi, merasa bahwa dirinya orang hebat. Ini penyakit besar dalam diri kita, terutama orang-orang besar ya. Kiai, ustadz, tokoh. Ini bahaya ini di dalam diri kita. Ya mohon maaf, kadang-kadang kita itu jadi tokoh ya, dimuliakan orang, dituakan oleh orang. Suatu saat ada apa-apa kita itu tidak diberi rembukan, tidak diajak rembukan, moro-moro ada. Bagaimana sikap tokoh yang seperti ini? Ya jareng kok tai begrembek yang kok taruh norah. Itu kan kadang-kadang begitu. Ya lihat saja kalau kebaikan, siapapun yang memimpin, siapapun yang membawa, berangkat. Tidak usah melihat dirinya sendiri. Tapi berangkatlah, lihatlah. Ini untuk agama, apa ini untuk diri sendiri. Orang ini kadang-kadang begini ya. Kalau sudah kadung jadi orang besar, walaupun berbicara baik, itu bukan berbicara baik sebenarnya, tapi berbicara untuk kepentingan dirinya, untuk dirinya agar supaya merasa semakin besar, harus mengikuti dia. Ini tak usah jauh lagi. Iki ae misalnya ustaz biasa mimpin tahlil, satu saat tak beriin, niki sakit hati apa punten. Mun sakit hati berarti dirinya itu masih ada i'jabun li nafsi. Jadi tidak menyuruh orang itu kepada kebaikan agama, tapi menyuruh orang lain memuliakan dirinya sendiri. Mun sampean biasa beriade, suatu saat tak sabar iade, sampean berubah apa enggak? Misalnya nih masjid biasanya dari ketua, satu saat tak sabar ketua, tak tahu ntar ke masjid lah ini kah? Itu namanya i'jabun li nafsi, menganggap bahwa dirinya apa-apa. Orang ini kalau merasa tidak dimuliakan, ya, sampean suatu saat merasa saya kok tidak dimuliakan, itu katakan pada diri kita itu karena kamu ingin dimuliakan sehingga merasa tidak dimuliakan. Orang merasa tidak dimuliakan itu kan karena ada keinginan untuk dimuliakan. Berangkatnya sudah berangkat, dia berangkat, saya datang ini harus dimuliakan. Sampai ke tempat itu tidak dimuliakan, maka dia akan merasa dihinakan. Oh, saya ini kok tidak dimuliakan. Itu langsung jawab, kenapa kamu tidak dimuliakan? Karena kamu ingin dimuliakan. Lalu kamu ini siapa harus dimuliakan? Orang itu menganggap orang lain, ya, menganggap orang lain kikir misalnya. Oh, haju cek cereng, gengkok misalnya, harus cek cereng gengkok. Karena kamu mengharapkan. Orang ini karena mengharap mendapatkan sesuatu dari dia, kemudian dia tidak memberikan sesuatu, maka dia akan mengatakan dia itu kikir. Kenapa? Karena sudah ada penyakit terlebih dahulu.
Apa? Sebuah pengharapan kepada manusia. Pengharapan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan ini hanya Allah yang berhak untuk dimuliakan. Kamu jangan ingin dimuliakan, yang dimuliakan itu hanya Allah Ta'ala. Sudahlah berangkat, di saat kamu dipuji orang, sampean bilang Allah. Jadi dipuji oleh orang. Ya, orang yang memuji ini, Allah yang menggerakkan orang ini memuji saya. Di saat kamu dihinakan oleh orang, maka kamu berkata juga, Allah lah yang menghinakan, bukan orang ini. Jadi sehingga tidak ada ujbun li nafsi, itu tidak ada sama sekali. Dalam dirinya hilang. Maka dia semuanya ikhlas karena Allah. Jadi mari kita berangkat apapun berangkatnya dengan berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kalau berangkat berdasarkan ini, maka kita itu akan nyaman dan akan tenang. Tidak ada selainnya Allah ini yang bisa memperbaiki, itu tidak ada. Kebaikan semuanya itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Satu pun manusia ini tidak ada yang bisa memberikan kebaikan. Jika manusia memberikan kebaikan, maka Allah lah yang menggerakkan kebaikan ke dalam hati manusia itu. Jadi kita hidup ini tidak akan selalu ada di atas. Suatu saat kita akan ada di bawah. Maka di saat engkau berada di atas, jangan terlalu enak, jangan terlalu nyaman, agar tidak merasa terhinakan di saat jatuh. Kalau kita itu tenang, ada di atas tenang, ada di bawah tenang. Kenapa? Karena bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan nyaman. Manusia pasti bisa saja mengalami hal yang seperti ini. Satu saat ada dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang akhirnya juga hina, kadang-kadang akhirnya masuk penjara, kan nih dihinakan. Tapi kalau tenang, dimanapun ya tenang, tidak akan pernah berubah di hatinya itu, nyaman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah sekalian yang saya hormati, marilah kita semua ini ikhlas, mengikhlaskan diri, berusaha di saat sholat kita ikhlas karena Allah. Di saat apapun kita hanya ikhlas karena Allah. Berusahalah. Kalau kita belum bisa, berusahalah untuk bisa seperti itu, agar kita menjadi orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah, illa man atallaha biqalbin salim. Kita nanti datang suan kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang penuh bahagia, dengan hati yang nyaman bersama para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terus selalu mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, dalam keluarga, baik di dunia dan akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ampun lagi, cakap lagi. Ibadah saya tanya, sabu. Ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.